Lah ini kalau kita sebagai bangsa yang masih butuh sifat malunya, apa tidak malu? Mestinya lebih malu lagi pemimpin-pemimpin kita. Tidak minta ditinggalin rumah susun-susun supaya manuk, enggak. Kok malah yang ratusan tahun ditepati digusur. Apa? Ini tidak malu, tidak mempunyai malu. Malunya sudah habis. Malunya ini sudah habis. Nah, manusia kalau tidak punya malu, apa itu namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kembali dan bertemu lagi dengan channel Tasawuf Nusantara, merajut perdamaian dunia. Channel yang bersumber dari kajian-kajian beliau Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mu'tadullah Al-Mujtaba. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama-sama kajian sambungan dari video sebelumnya. Untuk itu mari kita simak selengkapnya tentang sifat malu yang sudah hilang. Seperti apa penjelasannya? Stay tune hanya di channel Tasawuf Nusantara, merajut perdamaian dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wajib mensyukuri, maka kita mensyukuri dengan harta benda dikumpulkan sedekah untuk membangun rumah, untuk mensyukuri kemerdekaan dan berdirinya negara. Begitu pula opsi organisasi pemuda Siddiqiyah untuk mensyukuri Sumpah Pemuda dan lagu kebangsaan Indonesia, membangun rumah syukur untuk mensyukuri Sumpah Pemuda, mensyukuri lagu kebangsaan Indonesia. Pada tahun ini membangun rumah syukur itu 60 unit lebih. Bukan minta dilem orang dermawan, bukan. Wajib mensyukuri kepada bangsa kita di waktu ikhtar sangat mendesak. Kemerdekaan ini sudah sekian tahun, lebih dari 70 tahun. Di antara bangsa kita ini masih menempati rumah yang tidak layak ditempati, seperti kandang, seperti lah ini kalau kita sebagai bangsa yang masih butuh sifat malunya, apa tidak malu? Mestinya lebih malu lagi pemimpin-pemimpin kita. Tidak minta ditinggalin rumah susun-susun supaya manuk, enggak. Kok malah yang ratusan tahun ditepati digusur. Apa? Ini tidak malu, tidak mempunyai malu. Malunya sudah habis. Malunya ini sudah habis. Nah,
Manusia kalau tidak punya malu, apa itu namanya? Hanya petetak saja. Wah. Katanya mensejahterakan rakyat. Kalau rakyat di rumah-rumah susun itu kayak berkupon, bisakah bertani? Tidak. Lah ini seperti yang dipersoalkan. Orang yang elit kata elit, padahal pelit. Bukan elit, pelit. Malah jadi braholo, mentak disembah. Braholo, mentak disembah. Padahal puntung terapung hanyut ke lautan. Ya inilah. Maka hal ini bukan minta diholi, bukan minta. Masyarakat yang datang sendiri, ya berduyun-duyun merasa balas kebaikan, merasa mundang hudi kebaikan kepada seorang yang diholi. Itulah hakikatnya. Makanya telu itu zikrullah ala kulli hal, al insafu min nafsika, al-infaku fil iktar. Ini dalam hadis Bukhari. Baca sendiri keterangan dari Ammar bin Yasir. Nah ini yang paling perlu saya ingatkan supaya diri saya sendiri ingat, ya, diri saya sendiri, keluarga saya sendiri, keluarga yang masih taat kepada Siddiqah, karena Siddiqah ini ajaran Islam, jadi taat kepada Islam, taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah Ta'ala. Sampai saya simpulkan dari khawatir saya, sampai saya jadikan pintu gerbangnya Tarekat Siddiqiyah 8 kesanggupan. Saya jadikan ciri khasnya Siddiqiyah 3S: silaturahmi, sedekah, santun, sedekah. As-sadaqatu syai'un ajibun, as-sadaqatu syai'un ajibun, as-sadaqatu syai'un ajibun. Sampai Rasulullah bersabda 3 kali. Jadi apa yang saya sampaikan ini, sebelum saya sampaikan, sudah saya teliti dalam Al-Quran, dalam hadis, apa tidak salah. Setelah saya teliti yang menurut kemampuan, baru saya sampaikan. Itu bukan saya ini minta dihormati, bukan. Saya sampaikan, rasakan sendiri dalam pendidikan Siddiqiyah ini. Fakta bicara. Tapi bagi orang yang picek hatinya tidak berlaku, walaupun terang benderang seperti sinar matahari. Qad tungkirul ainu do asyamsi fi ramatin
wa yungkirul famu tu'mal ma'i min saqami. Kata ulama ahli tasawuf. Maka saya nukil syairnya karena tarekat itu bagian dari ilmu tasawuf. Jadi saya nukil qatung kirul ainu daw asyamsi mirramatin wa yungkirul famu tu'mal ma'i min saqami. Tadi kan dibaca anta syamsun, anta nurun, fauqa nurin. Engkau Muhammad matahari yang menyinari hati manusia. Anta syamsun, anta badrun. Engkau Muhammad bulan purnama. Anta isirun wa ghali. Engkau Muhammad emas murni yang mahal harganya. Anta nurun fauqa nuri. Engkau ada cahaya di atas cahaya. Jadi termasuk pelajaran qalbi ini termasuk cahaya dari Rasulullah. Sekarang bagaimana cahayanya Rasulullah meluas di seluruh dunia ini, ya. Apalagi sekarang ini di dunia Eropa itu masa purba sekarang bersemara Islam karena kesadarannya, bukan paksaan, bukan paksaan. Dari jangan ikut-ikut orang yang hatinya tidak melek, telinganya ini tidak dublek. Telinga hati yang dimaksud bukan telinganya. Indonesia ini sudah ada tanda-tanda akan diharumkan oleh orang yang hatinya insaf. Walaupun sejak kecil itu mata lahirnya tidak mengenal dunia. Nah, ya. Yang mengharumkan Indonesia ini berapa ribu orang-orang yang hatinya melek tapi tidak mengharumkan, malah merusak Indonesia ini. Berapa jumlahnya? Tidak ada. Anak korupsi karena nyimpen barang-barang haram semua. Malah barang-barang yang haram itu sampai diracuni kepada istrinya, anaknya, semua dikei panganan sangko haram. Jadi dagingnya haram, darahnya haram, tulangnya haram. Hasil korupsi itu kan haram. Ar-rasi wal murtasi, yang nyogok dan yang disogok karo-karuna itu haram. Demikian tadi sudah kita simak dan dengarkan bersama kajian beliau Mursyid Thariqah Siddiqiyah. Semoga apa yang disampaikan menambah kemantapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta isi yang sangat menggugah, menggelidik bagi bangsa Indonesia. Begitu pentingnya kita untuk cinta kepada tanah air Indonesia. Simak video selengkapnya dan sambungannya hanya di channel Tasawuf Nusantara, merajut perdamaian dunia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.